Apa hukumnya kita pakai kalender Januari Februari ini? Ini kan buatan orang kafir. Ya sama macam kita pakai handphone. Handphone ini bukan buatan orang Islam. Sama juga dengan kita pakai kamera ini. Kamera ini bukan buatan orang Islam. Kita pakai dia sebagai alat hitung, alat kira, kalkulator. Kita pakai alat hitung. Tidak ada hubungan kait dengan agama sama sekali. Maka hukum memakainya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum memakainya mubah, boleh. Karena tidak ada masalah ritual. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Lalu kenapa orang melarang merayakan malam tahun baru? 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Ustadz di mana-mana, jangan rayakan malam tahun baru. Bukan masalah kalendernya, masalah mabuknya, masalah koplonya, masalah begadangnya, masalah boncengnya, masalah pacarannya. Jadi bukan inti masalahnya. Kalau inti masalah kalendernya, no problem. Yang jadi masalah adalah pernak-pernik yang di samping malam tahun baru ini. Lalu solusinya bagaimana? Maka muncullah fenomena baru. Di malam tahun baru, di TV dari dulu. Dulu saya diajak TV One untuk zikir. Seingat saya pertama kali dulu di Langsa itu. Lupa tahun berapa. Saya, Kang Abik, lalu kemudian beberapa artis datang ke Langsa Aceh. Jadi 3 waktu waktu itu. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Diadakan zikir. Masjid-masjid Islamic Center juga mengadakan zikir. Zikir apa ini? Kok zikir menyambut tahun baru? Ini orang nggak ngerti. Ini adalah alternatif yang dibuat oleh beberapa kepala daerah, beberapa ustadz. Jadi saya tanya Bapak Wali Kota waktu itu, kenapa dibuat zikir malam tahun baru, Pak? Malam tahun baru anak muda ngebut-ngebut, Pak Ustadz, botol minuman berserak-serak. Jadi saya berpikir untuk mengundang mursyid tarekat Naqsabandiyah, ahli zikir. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali. Doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir. Anak dari seorang wali Allah namanya Syekh Muda Wali, Syekh Muhammad Wali. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Akhirnya diadakanlah zikir. Akhirnya malam tahun baru itu orang berzikir, nggak mabuk. Nah, jadi itu tolong pahami kronologisnya, jangan potong tengah. Apa nih umat Islam menyambut tahun baru? Nggak ada orang mau menyambut. Itu bukan masalah sambut menyambut, itu membuat solusi alternatif. Dan saya tahun ini Ustadz di mana? Tahun ini nanti tanggal 31 malam 1 di Kuala Lumpur. Insya Allah panjang umur sehat badan kalau tidak ada halangan. Sampai jam 12 lewat. Untuk melewatkan itu aja, habis itu pulang ke rumah. Jadi kalau kebetulan di kota jamaah sekalian ada acara zikir, datang. Nanti kalau ada yang nanya, apa ini? Ya jawablah seperti jawaban ini. Daripada nongkrong di rumah, iya siapa yang tahan di rumah? Duduk di rumah, ngopi, minum teh, nonton TV, main handphone, datang kawan nelpon. Ayolah bro, ngopi kita sebentar. Keluar, keluyuran. Na'udzubillah, apalagi yang belum menikah, yang lajang, yang gadis. Jadi, menyikapi malam tahun baru 3. Yang pertama, kalau memang bisa tahan di rumah, ya bertahanlah di rumah. Kalau tidak bisa bertahan di rumah, ada kebetulan majelis zikir, sholawat, ya ikut, datang. Untuk ngelakkan aja sampai jam 12 sampai jam 1, habis itu pulang tidur. Saya di rumah nggak tahan Pak Ustadz, zikir pun nggak tahan. Nah, makan obat tidur, makan antimo, tidur. Nah itu udah alternatif terakhir tuh udah. Daripada buat maksiat, tidur tuh menghindarkan diri dari maksiat.